Liyasir lana wala tu'asir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Allah Amin lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan Zakat Thoriq 165. Mudah-mudahan jamaah selalu berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Zakat Thoriq akan mengupas sebuah hadis Rasulullah SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmu yang pertama disebut ilmu bil lisan. Ilmu yang kedua disebut ilmu bil jinan. Jadi ilmu adalah suatu pengetahuan, sebuah cahaya yang Allah berikan di hati seseorang. Ilmu yang pertama ada berupa ilmu bil lisan. Ilmu bil lisan ini ilmu yang hanya bisa bicara sekedar lisan, tapi ilmu itu tidak tembus ke dalam hati. Tapi ada ilmu bil jinan, itu ilmu yang ada di dalam hati. Ilmu yang di dalam hatilah yang Allah katakan nurun yakzifu fi qulubil mu'minin. Cahaya yang Allah berikan di hati orang mukmin. Untuk mendapatkan ilmu yang ada di dalam hati atau fil jinan, tentu itu harus dikaitkan kepada orang-orang yang sudah memiliki warasal anbiya atau yang disebut ilmu kewarisan. Ilmu kewarisan apa? Ilmu kewarisan Nur Muhammad. Ternyata ilmu yang fil jinan, yaitu ilmu yang bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah, ada seorang ulama, ada seorang ajengan, ketika itu jalan dengan santrinya. Di tengah-tengah jalan, si ajengan ini, si kiai ini, ketemulah ular, yaitu ular hitam. Ketika ketemu ular, karena kiai ini, ajengan ini melihat ular itu membahayakan, akhirnya dipukullah pakai tongkat. Akhirnya ular itu mati. Tiba-tiba ketika berjalan dengan santrinya, si kiai itu menghilang. Ternyata menghilangnya apa? Dibawa oleh bangsa jin untuk masuk ke lautan atau ke dasar lautan. Di dasar lautan ternyata si kiai itu disidang oleh seorang raja atau panglima jin. Ternyata panglima jin itu menyidang atau memarahi seorang kiai tadi. Wahai ajengan, wahai kiai, kau seorang kiai, kau seorang ajengan, kenapa kau bunuh anakku? Nah, kemudian si kiai tadi tidak mengakui dan dia ingkar dan dia tidak merasa. Nah, diperlihatkanlah ternyata ada seorang atau seekor ular yang dilihat oleh kiai itu, ternyata itu ular, tapi di bangsa jin itu adalah putra jin tersebut. Kemudian si raja jin tadi itu marah, dan ketika marah mengambil keputusan bahwa seorang kiai ini harus digantung. Ketika kiai ini digantung, karena si kiai ini mengambil atau menyebut nama seorang waliullah yang bernama Syekh Sultan Aulia di dalam hatinya, akhirnya kiai tersebut selamatlah, tidak jadi dipenggal. Kenapa? Datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani berupa cahaya.
Dari situlah si kiai tadi disuruh pulang oleh bangsa jin. Sebelum pulang, akhirnya si kiai tadi selalu menyolatin anaknya secara islami. Kemudian si kiai itu dipulanglah ke dunia, di alam syahadah, diberi baju yang bagus. Dari cerita ini, bahwa ilmu syariat atau ilmu zohir itu hanya pandangan basar saja. Tapi ilmu yang namanya ilmu batin, ilmu yang basirah, itu dia bisa tembus pandang, melewati batas. Jadi ilmu yang fil jinan ini, itu harus kita ketemu dengan seorang guru yang bisa mewarisi ilmu tersebut. Ternyata ilmu fil jinan itu hati supaya hidup, supaya terang, supaya basironya terbuka, itu dengan alatnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, kita harus memiliki dua ilmu yang sama-sama sinkron. Ilmu zahir dan ilmu batin, itu ilmu di dalam hati. Oleh karena itu, mari kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang diberikan Allah langsung cahaya itu kepada hati. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu. Yang tadi seperti cerita tadi, ada seorang ajengan atau seorang ulama, seorang ustadz, karena dia masih punya ilmu zahir, ilmu basar, bukan ilmu basirah, akhirnya dia tertipu. Setiap ilmu yang zahir itu terkadang menipu, tapi kalau ilmu batinnya, ilmu basirah, insya Allah tidak akan menipu. Dua ini harus kita sinkronkan. Itulah hidup di zaman modern ini, kita pun harus memiliki ilmu kemodernan dan ilmu keakhiratan. Dan ilmu keakhiratan dan ilmu kemodernan itu ternyata oleh Rasulullah SAW dianjurkan. Pengen dunia harus dengan ilmu, pengen akhirat harus dengan ilmu, pengen kedua-duanya harus pakai ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.